kami sampai kepada terang yang tak pernah padam. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita berdamai dalam nama Kristus. Amin. Mari kita mulai doa. Aksi 799. Jangan didengarkan dan dilihat bahasa Mandarin dengan logat Jawanya. Nanti bagaimana betulnya bisa tanya kepada Ko Vincent, selain Andre dan juga mungkin Koa. Tetapi bahwa kita semua pada hari ini ketika Yesus dipersembahkan di Bait Allah, kita bersama-sama bersukacita bersama dengan saudara-saudara kita dari kerukunan Tionghoa Timika merayakan Imlek. Maka silakan tengok ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, berikan senyum yang kembali indah. Selamat tahun baru. Semoga kekayaan dan kemakmuran semakin bertambah di tahun ini, supaya kita pantas dan boleh untuk mengenangkan, merenungkan dan memaknai Yesus yang dipersembahkan di Bait Allah dalam suasana sukacita Imlek tahun baru
maka marilah kita siapkan hati dan budi kita, kiranya sejenak kita mohon ampun atas salah dan dosa-dosa kita. Kita juga berbahagia dan bergembira bersama dengan keluarga Awangko yang berulang tahun pernikahan ke-21 hari ini. Semoga rahmat, cinta kasih, kesetiaan, damai sejahtera senantiasa hadir di dalam keluarga mereka. Juga untuk saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan, Raymond Ona Wame, Raymond Ona Wame, Rosa Maria Buaradalam, Florentinus Berbitu, Yohanes Berbitu, Antonius Dasmasela. Semoga mereka berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
dengan rendah hati. Sucikanlah hati dan budi kami agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagimu. Limpahkanlah berkat-Mu bagi kami semua yang berdoa dan beribadah kepada-Mu dalam suasana syukur lagi. Kami yang berulang tahun lahir dan pernikahan Kau berkati dengan damai sejahtera, kemakmuran dan kekayaan serta segala yang baik. Yang sakit Kau sembuhkan dan bagi yang meninggal Kau terima dalam kebahagiaan abadi di surga. Demi Yesus Kristus adalah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Kau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Melayani. 刚刚我要展现我的圣者，预备我明天的道路。你们所遵守的主，必忽然来到他的身边。你们所期待的盟约也是必定回来。谁能在代先时参与主呢？因为他像今年结束的火，像表示衣服的钱，他必坐下像青年，应激的人接近一位人，像青年紧着和迎着一样，使他们献上公义的几乎可以给主。犹大和耶路撒冷的空无比像不朽一样是主以水，如同过去的水月一样。Demikianlah sabda Tuhan.
ketika genap waktu kelahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan salah hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya
dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang disulami benar. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menakannya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersujud kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang melakukan perpasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga karena pewartaan di sini iman kita diteruskan. Bapak Ibu dan saudara-saudari, menurut saya selama berada di Timika ini biasa semeriah ini belum pernah ada ya. Maksudnya biasanya mungkin kalau memang entah peringatan Pakhir atau Jumat Agung. Jadi ini karena beda tradisi. Gereja Katolik mengikuti tradisi Roma, sedangkan Imlek mengikuti tradisi Iliale. Tradisi Tionghoa. Tapi dua-duanya memang punya alasan. Saya yakin bahwa gereja Katolik Roma itu dengan warna putih itu berarti bersinar, sinar warna putih. Tetapi sinar warna putih amat sering didahului, sering didahului dengan bara warna merah. Jadi sekarang membara. Sebentar membara mungkin memang langsung
Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya berjuang ini. Biar supaya jelas, karena mohon maaf yang dibuat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, apabila Anda masih mempunyai kue Natal, ada yang masih punya tidak? Ada yang akhir habis. Ini sudah hari yang ke 40. Hari yang ke-40. Saya yakin gereja di antara para bapak yang menentukan bahwa Yesus dipersembahkan di bait Allah ini, Yesus umurnya tidak jauh dengan umur 40 hari, bukan 40 tahun, 40 hari. Maka Yesusnya masih digendong, sebab ketika itu Simeon menatang dengan tangannya. Ini menatang, bukan menantang ya, tapi menatang. Sudah barang tentu bahwa bayi Yesus ini yang menarik bagi saya. Ketika itu siapa yang datang kepada bayi Yesus itu ternyata orang-orang yang masih sangat terbatas. Pertama jelaslah Maria dan Yosef, karena Maria melahirkan dan Yosef itu adalah bapaknya. Dia pun dianggap anak dia juga. Tapi sesudah itu mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh pasukan surgawi, yaitu para malaikat. Malaikat satu juga malaikat Gabriel, dan pasukan surgawi itu adalah malaikat yang begitu besar jumlahnya. Hanya memilih para gembala. Para gembala itu orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan secara sosial, budaya, apalagi politik. Begitu ya. Nah, sesudah itu lalu dikatakan yang datang kepada bayi Yesus siapa lagi? Dalam perayaan Natal terakhir, yaitu tiga raja. Tiga raja itu seringkali disebut orang-orang saleh atau orang-orang pandai dan bijaksana, orang-orang bijaksana dari daerah timur jauh, entah dari mana. Mudah-mudahan mereka dari daratan Tiongkok. Mudah-mudahan. Nah, ini sekarang menjadi menarik menurut saya kalau direnungkan. Menariknya merenungkan peristiwa Natal, walaupun ini bukan Natal, tapi masih mengunjungi bayi Yesus. Mereka orang-orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang mempunyai iman, orang-orang yang bekerja dalam kejujuran dan kebenaran tentang akidah, orang-orang yang bekerja sungguh-sungguh dalam kebenaran hati, kita akan menerima karunia. Sekarang siapa sebenarnya yang bertemu dengan Yesus? Mestinya tahu siapa yang bertemu dengan Yesus tadi. Masih ingat namanya? Simeon dan Hana. Saya boleh kembali kita suaranya lumayan. Mudah-mudahan segera selesai. Lalu apa yang dikatakan oleh Simeon dalam Injil? Sekarang Tuhan biarkanlah engkau berdiri, seringkali didoakan oleh para imam dan religius. Sekarang Tuhan berkata dalam Tuhan dalam damai
ini dinyatakan oleh Simeon karena mengikuti karena kedua-duanya adalah orang Israel yang beriman yang mengharapkan pelepasan bagi Israel, pembebasan. Pelepasan pembebasan adalah tingkat tertinggi dari anugerah Allah. Apabila anugerah Allah itu sudah terasa diterima, disadari oleh saudara-saudari, dan Anda semua belum merasa terbebaskan dari banyak hal, terutama hati, bukan hutangnya, hutang tidak peduli, hutang boleh mati selesai hutangnya, tidak usah dibayar. Nah, mereka inilah sebenarnya orang-orang yang benar-benar mendapatkan sanjungan. Sehingga hari ini paling pantas sebenarnya adalah memberkati lilin-lilin, kecuali lilin Paskah. Lilin Paskah baru diberkati pada malam Paskah, tetapi lilin Natal diberkati banyak-banyak selama 1 tahun hari ini. Tapi sayang lilinnya sudah habis terjual, jadi kita mau diberkati sudah tidak ada. Ini banyak terjadi di mana-mana paroki. Karena itu saudara-saudari, rahasia Allah menyelamatkan umatnya ini adalah rahasia tersembunyi dari umur 12 tahun. Karena sejak umur 40 hari sampai 12 tahun Yesus masih dibawa-bawa oleh orang lain. Sesudah umur 12 tahun sampai umur 30 tahun Yesus berada di tengah-tengah negeri. Tidak ada. Sekarang saya mempunyai penghayatan tentang itu saya atau tidak. Sudah saya katakan sekitar hari raya Natal itu. Selama 18 tahun. Selama 18 tahun itu Yesus akan hilang. Tapi penghayatan saya begini. Selama 18 tahun Yesus berada dalam ketidakjelasan usaha manusia. Akhirnya saya hanya mengatakan 18 itu mewakili angka setan 666. Maka 666 harus diubah, dikonversi menjadi 2 kali 9. Jangan angka 3. Maka kalau akan 18, umur 18, ulang tahun dengan jumlah angka 18 harus dikonversi 2 kali 9 atau 9 kali 2. Jangan mau 3 kali 6. Yesus tertutup, Yesus tersembunyi oleh usaha manusia, oleh setan, oleh kesehatan. Apakah ini disengaja oleh para penginjil? Tidak tahu. Padahal ya sesudah menjadi cahaya para bangsa, mulai sepertinya mulai agak menghilang, lalu ditemukan. Mana temukan? Di mana? Di bait Allah. Pada hari ini Yesus dipersembahkan di bait Allah. Peristiwa gembira yang kelima apa? Yesus ditemukan di bait Allah. Ini bagian dari kegembiraan. Sehingga saya hampir menutup renungan singkat. Saya tak suka saja. Begini, peristiwa tahun baru Imlek itu boleh menjadi peristiwa syukur dan kegembiraan, tapi jangan pernah lepas dari Yesus. Amin. Amin. Sehingga kalau tahun baru Imlek ini walaupun merah menyala, tetapi dibawa ke gereja, dipersembahkan kepada Tuhan Yesus, maka Yesus seperti pada umur 12 tahun, bukan 40 hari lagi, 12 tahun. Kita harus menjadi seperti Maria dan Yosef yang kembali menemukan Yesus di bait suci dengan sabda Yesus yang menegaskan kepada kita supaya kita tidak terlena oleh dosa dan jahat. Bukankah aku harus selalu berada di
rumah Bapak. Gelap tempatnya itu bukan mencari pasar untuk menemukan Yesus. Gelap tempatnya itu bukan dicari dan ditemukan di panggung politik, tetapi harus di gereja, harus dieksekusi oleh Allah dalam pertemuan dengan Yesus seperti Simeon berkata. Amin. Yesus Tuhan memberkati Anda. Karena kita membahas tentang cahaya, tentang terang, tentang lilin, maka mati lampu. Tapi semoga itu tidak mengurangi sukacita dan kegembiraan kita menemukan Yesus di hari pesta Yesus dipersembahkan di gereja, tapi juga perayaan Imlek pada hari ini. Maka mari kita berdiri, kita berbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan harus, pengampunan dosa, kebangkitan dari kehidupan kekal. Saudara-saudara, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa dengan pengantaran Kristus yang hari ini dipersembahkan di gereja. Bagi para pemimpin gereja, semoga Bapak memimpin para pemimpin gereja agar pernyataan-pernyataan dan keputusan-keputusan menunjang kebahagiaan dunia yang semakin dirusak oleh nafsu jahat. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapak membantu para pemimpin masyarakat kita agar mengatur dan menata kehidupan bersama dengan baik, sehingga semakin banyak orang memahami warta damai yang diajarkan Kristus. Marilah kita mohon. Bagi para ibu yang memiliki tugas luhur menjadi rahim kehidupan, semoga Bapa membantu para ibu untuk menyadari keluhuran martabat mereka dan tetap tabah dalam menghadapi kekecewaan hidup karena bermacam-macam hal. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, semoga Bapa membantu kita untuk semakin menyadari arti pertemuan-pertemuan umat beriman, dan semoga kita berani meluangkan waktu untuk komunitas dan sesama kita. Marilah kita mohon. Bagi seluruh umat beriman yang merayakan tahun baru ini, semoga tahun baru ini yang menjadi bukti kasih-Mu menjadi tahun syukur yang penuh berkat kepada kami. Tumbuhkanlah senantiasa dalam hati kami iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mohon. Bagi para imam, biarawan, dan biarawati, semoga mereka menghayati Injil Yesus, dan semoga hati
para imam biarawan dan biarawati, terbuka bagi semua orang, terlebih mereka yang kecil, lemah, tersingkir, dan difabel. Marilah kita mohon. Bagi anak-anak dan remaja, semoga anak-anak dan remaja menyayangi, menghormati, dan taati orang tua mereka. Semoga mereka rajin belajar di sekolah dan di rumah, serta selalu rukun dengan para sahabatnya. Marilah kita mohon. Mari hening sejenak, berdoa dalam hati saudara-saudara sesuai dengan kebutuhan hidup Anda, keluarga, ataupun orang-orang yang membutuhkan dukungan doa kita dalam situasi yang sedang mereka alami. Kita doa dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah doa-doa kami, agar kami sanggup membawa cahaya Kristus di dunia, sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami.
Saudara-saudari, marilah kita berdiri dan berdoa supaya persembahan dan bersemak berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yang Engkau menjadi putra Tuhan,
dipersembahkan kepadamu sebagai anak domba tak bernoda untuk kehidupan dunia. Kami mohon, semoga persembahyan gereja yang sedang bersuka cita menyenangkan hati dengan pengasihan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu, marilah mengarahkan hati kepadamu Tuhan. Dengan pengantaran putra yang terkasih, Yesus Kristus Rajamu, melalui Dia Kau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh seraya melaksanakan kehendak dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia meletakkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu dan menyatakan kebangkitan dari sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kami memuji dan memuliakan Dia dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kami semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimbun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah kepada gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Fransiskus, para uskup dan administrator diocesan kami, pastor dan semuanya serta semua orang iman. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, serta yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahmat-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih-Anilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang pun sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagilah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu dan bersamamu. Kita berikan salam damai bersama. Lihatlah dia, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai hidup yang abadi. Amin.
standby.
Titik ya, Markus, ikut pokok, sana kota.
Semoga berkat santapan suci yang telah kami sambut, Engkau menyempurnakan rahmat-Mu dalam diri kami, agar seperti Simeon kami pun Engkau perkenankan menyongsong putra-Mu memperoleh hidup yang kekal. Berkati saudara-saudari kami yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, mereka yang berulang tahun berkawin, Engkau berikan rahmat sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, dan bagi yang meninggal Kau terima dalam kebahagiaan abadi di surga. Dan semoga kami yang bersukacita karena merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kanisa, dan juga merayakan Imlek tahun baru ini, Kau berikan kepada kami kesejahteraan yang berlimpah, kekayaan, kemakmuran, dan damai sejahtera, terutama di tahun ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Umat Allah yang terkasih, marilah kita menyimak beberapa pengumuman gereja. Pengumuman paroki dari Stasi Santo Petrus Karangsenang SP3. Yang pertama, perayaan liturgi dalam sepekan adalah sebagai berikut. Rabu 5 Februari, peringatan wajib Santa Agatha. Kamis 6 Februari, peringatan wajib Santo Paulus Niki. Petugas membersihkan gereja dan menyediakan hidangan untuk pastor selama sepekan ini adalah Santa Angela. Petugas liturgi misa pertama hari Minggu tanggal 9 Februari pukul 7 sebagai berikut. Organis Adik Yohana, dirigen Ibu Frederika, lektor Adik Tania, Mazmur Ibu Neni Leisubun, Kor Pemandu dan petugas hitung kolektor Kompas Santa Clara, Tatip Misa OMK. Petugas liturgi misa kedua hari Minggu tanggal 9 Februari. Organis Adik Septim, dirigen Ibu Lucinda Tolin Lain, lektor Ibu Maria Lefu, Mazmur Adik Nanda Tenorubun, Kor Pemandu dan petugas liturgi kolektor Kompas Santo Bonaventura, Tatip Misa OMK. Telah dibuka pendaftaran penerimaan sakramen baptis bayi mulai tanggal 1 Februari 2025. Pembekalan bagi orang tua dan wali baptis akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Maret pukul 4 sore, dan pelaksanaan baptis akan diadakan pada hari Minggu tanggal 2 Maret pukul 9 pagi
Bagi yang ingin mendaftar silakan menghubungi sekretariat paroki. Audisi Vesparani akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 2 Februari. Untuk audisi paduan suara anak dan remaja jam 4 sore. Hari Rabu tanggal 5 Februari. Untuk audisi paduan suara OMK dan paduan suara dewasa jam 5 sore bertempat di Gereja 1 Petrus Karangsenang. Lebih detailnya nanti menghubungi panitia. Pada kesempatan ini juga dimohon setelah perayaan Ekaristi ini seluruh umat dimohon untuk keluar dari pintu depan, pintu utama untuk memberikan ucapan kepada saudara-saudari kita, keluarga Tionghoa yang hadir bersama kita pada siang hari ini. Pada kesempatan ini juga kita akan mendapatkan bagi anak-anak untuk mendapatkan barangkali angpau. Jadi memang harus semua lewat pintu depannya. Permohonan dari panitia. Diucapkan terima kasih kepada kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi hari ini, terutama kepada 4 pastor yang bersama kita pada siang hari ini memimpin misa. Pada hari ini juga kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada seluruh petugas, baik lektor, pemasmur, misdinar, prodiakon, kor pemandu, petugas tata laksana dan kolektan. Juga secara khusus kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada tim paroki 1 Petrus SP3. Aplausnya dari rumah. Pimpinan Bapak Axel F. Pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama mendengarkan ungkapan hati dan ucapan terima kasih yang pertama akan disampaikan dari Ketua Kerukunan Tionghoa Timika, Bapak Vincent, dan ungkapan hati yang kedua adalah dari Ketua Dewan Paroki 1 Petrus SP3. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan Sin Yang Kualili Gongsi Kuachai kepada seluruh umat Katolik Tionghoa yang bersama kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Vincent disilakan. Shalom. Para pastor yang saya hormati, umat paroki SP3 yang saya hormati dan saya banggakan. Izinkan saya mewakili teman-teman dari komunitas Katolik Tionghoa Timika mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam
bersama Imlek, misa syukur Imlek di gereja SP3. Sedikit gambaran dari kami bahwa Imlek kita rayakan itu mulai dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 12. Jadi tradisi Imlek itu dirayakan selama 15 hari. Puncak acaranya itu disebut Cap Gome atau hari ke-15 setelah Imlek. Bahwa Imlek adalah acara berbagi dan bersyukur. Tahun lalu, tahun 2024 atau kalau dalam konsili tahun Imlek Cina 2575, sekarang 2576. Walaupun dengan segala kekurangan, tetapi dalam semangat menyongsong hari atau tahun-tahun yang ke depan, kita selalu mensyukuri. Syukur bahwa kita bisa merayakan bersama, syukur bahwa kita bisa berkumpul bersama, syukur kita bisa membagi bersama. Bahwa dalam perayaan ini banyak kekurangan, dalam kesempatan yang istimewa ini kami mohon maaf, dan sekali lagi kami mau mengucapkan ucapan terima kasih kami pertama kepada para pastor, para suster-suster yang membantu, tim KOR, muda-mudi, dan seluruh umat yang telah hadir dengan penampilan merah menyala pada pagi hari ini. Merah menyala itu berarti tanda atau pelambang semangat. Semangat untuk menyongsong hari-hari yang akan datang dan syukur untuk apa yang telah kita dapat. Demikian yang bisa kami sampaikan pagi hari ini. Sekali lagi, kongsi percaya. Terima kasih kepada Bapak Vincent selaku Ketua Kerukunan Tionghoa Timika yang telah menyampaikan ungkapan hatinya. Sekali lagi kami pertegas untuk audisi hari ini, audisi Mazmur Anak, Mazmur Remaja, Mazmur OMK, Mazmur Dewasa dilaksanakan pada hari ini tanggal 2 nanti jam 5 sore. Nanti jam 5 sore di gereja ini. Juga ada satu tambahan, telah dibuka pendaftaran audisi bertutur kitab suci untuk Pespalani dari umur 7 tahun sampai 12 tahun. Pendaftaran bisa menghubungi sekretariat paroki. Ungkapan hati yang tentunya dari Ketua Dewan Paroki Santo Petrus SP3 kepada Bapak Edmundus Matubong disilakan. Salve. Selamat siang buat kita semua yang terkasih, para pastor, para suster, umat sekalian, Bapak Ibu, khususnya keluarga besar Tionghoa yang hadir bersama kita pada siang ini. Yang pertama, saya mewakili Dewan Paroki mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Semoga kita menjadi awal yang indah, penuh cinta dan kebersamaan. Kiranya momen ini menjadikan waktu untuk meraih impian dan mempererat hubungan dengan saudara-saudara kita
dan kita pun juga menjadi berkat bagi sesama kita. Ucapan terima kasih pertama-tama kami mewakili Dewan dan Umat. Kami bersyukur karena pada hari ini kami bisa bersama-sama dengan keluarga besar Katolik yang Tionghoa yang ada di Monika, yang bisa bersama-sama merayakan misa syukur tahun baru Imlek. Ini menjadi warna juga dalam gereja Katolik, khususnya kami di Paroki Santo Petrus, karena banyak keragaman budaya inilah yang mempersatukan kita dalam gereja. Untuk itu kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian juga kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Kalau kita lihat hari ini dekornya cukup meriah. Terima kasih buat Ibu Agnes Ramsin. Kemudian Kor yang sudah berlatih hampir sebulan. Terima kasih untuk kebersamaan sehingga pada hari ini kita bisa merayakan misa syukur tahun baru ini bersama umat yang ada di sini. Kemudian petugas liturgi, Mazmur, para misdina, OMK, dan kita semua yang maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, tetapi saya yakin dan percaya semua kebaikan yang diberikan Bapak Ibu untuk kegiatan misa kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Akhir kata kami mengucapkan Gong Sipacae buat kita semua, dan kiranya damai hari Minggu ini memberikan berkat buat kita semua. Selamat berhari Minggu. Terima kasih kepada Ketua Dewan Paroki Santo Petrus SPTK yang telah menyampaikan ungkapan hatinya. Di tengah-tengah kita pada hari Minggu ini juga hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Bapak Petrus Yunter. Terima kasih atas kehadirannya di tengah-tengah kita. Sekali lagi kami mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh keluarga Tionghoa. Semoga senantiasa mendapatkan keberkahan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Amin, amin, amin. Saudara-saudari yang dikasih, ini bukan sambutan, ini katekese yang pertama. Silakan cari posisi atau ambil posisi yang paling baik supaya sedikit bersabar. Hari Sabtu kemarin setidaknya mulai beredar video yang di situ ada gambar Monsinyur Sutikno dan audio, tidak tahu suaranya siapa, tapi mengatasnamakan dan narasinya berbicara tentang pernyataan Monsinyur Sutikno berkaitan dengan perayaan atau misa Imlek. Dan di beberapa grup di paroki kita ada yang berdiskusi, bahkan mungkin adu argumen berkaitan dengan warna liturgi, berkaitan juga dengan misa Imlek. Saya mengajukan supaya silakan berkaitan dengan misa Imlek membaca supaya wawasan kita bertambah, supaya pemahaman kita, refleksi kita semakin dewasa dan semakin berkembang. Ada Ordo Missae yang dikeluarkan oleh Vatikan, ada PUMR, Pedoman Umum Missale Romanum, ini yang dikeluarkan oleh KWI, bisa melihat dari mulai nomor 3, 4, 7 dan seterusnya, dan bisa melihat musika sakral, khususnya berkaitan yang ada hubungannya dengan soal musik iringan dan lain sebagainya. Tetapi secara singkat saya bisa menegaskan bahwa
Wali Gereja Indonesia berkaitan dengan soal Imlek, dan sudah menjadi tradisi di banyak tempat bahwa perayaan Imlek ini dirayakan, dan kepada para uskup diosesan diberikan wewenang untuk mengatur dan memberikan izin atau memberikan keleluasaan berkaitan dengan perayaan Imlek ini. Maka sekali lagi silahkan dibaca, dilihat, direfleksikan, dipikirkan kembali siapa yang berdiskusi, siapa yang berdebat, supaya kerohanian dan wawasan kita semakin berkembang, semakin dewasa. Yang kedua, titipan pengumuman dari panitia pembangunan untuk seluruh paroki Santo Petrus Karangsengat. Tahap ketiga pemasangan atap sudah selesai. Romo Gunawan kemarin berandai-andai semoga nanti pasca kita sudah bisa menggunakannya seperti apa pengadaannya. Romo Len juga mengatakan bahwa ini saya pasca pertama di Timika ini, semoga kita bisa pakai misa di sana. Tapi Romo Ari sedikit meragukan, mana bisa kan? Saya menjadi panas hati ini, wah, masa kita disepelekan, diremehkan, diragukan oleh Romo. Moga-moga bukan cuma saya, juga umatnya, supaya kita sama-sama bahwa setidak-tidaknya bahwa kita akan memesan kursi dan kita membutuhkan untuk gereja luasan seperti itu 21, 64 kita butuh kursi 400-an kursi. Satu kursi sudah dicek ke pihak pembuat sekitar 4 juta. Maka silakan nanti sambil jalan pulang pikir-pikir lagi kira-kira bagaimana kita akan mendapatkan kursi itu. Baru nanti akan dilanjutkan dengan finishing dan lain sebagainya. Yang ketiga, wah macam banyak ini malah bukan sambutan tapi malah banyak sekali. Terima kasih untuk semua yang terlibat, terutama Romo Gunawan tadi malam menemani yang mendekor. Kalau kita tadi mengungkapkan kekaguman kita dengan ornamen, dengan hiasan dan sebagainya, karena ada pengalaman spiritual dan pengalaman rohani yang sempat dialami mereka yang bekerja 5 orang di sini, sampai harus ditemani oleh Romo Gunawan karena ada yang ikut bekerja, tapi dia mengirimnya dengan tangisan. Yang satu ke arah TK sana, yang satu ke arah gereja sana. Makanya sampai jam 6 pagi tadi Romo Gunawan harus berjuang untuk tetap berdoa sehingga acara ini supaya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang terlibat. Yang keempat, kepada kita semua, terutama keluarga besar kerukunan Tionghoa Timika. Tadi Pak Vincent mengatakan bahwa kerukunan Katolik Tionghoa Timika selama tahun baru, semoga kemakmuran, kekayaan, dan segala yang baik semakin dilimpahkan untuk kita semua di tahun ini. Terima kasih untuk kepada para pastor yang sudah hadir, para suster, umat atau keluarga besar kerukunan Tionghoa Timika, Ko Vincent, Ko Andre, Ko An, yang saya pahami cuma itu, maka yang saya sebut cuma itu. Terima kasih untuk Pak Petrus Yunte. Saya dan Ibu, dan saya kalau melihat atau ketemu dengan Pak Petrus Yunte ini, saya ingat bapak saya. Bapak saya ini seorang laki-laki. Tapi saya kagum dengan hospitality dan juga persaudaraan Pak Petrus Yunte. Ketika baru pertama kali saya menyapa, saya memanggil Pak Petrus selamat pagi. Lalu Pak Petrus mengatakan kepada saya, saudara siapa ya? Semangat persaudaraannya luar biasa. Baru kenal, baru pertama sudah dipanggil saudara saya. Dan semoga kiranya bahwa kita yang hadir dalam perayaan Imlek ini, dalam perayaan pesta Yesus dipersembahkan di gereja, kita bergembira, kita bersukacita
seperti yang sudah diaturkan oleh MC tadi, bahwa nanti supaya kita melewati pintu utama dan lain sebagainya, semoga diperhatikan, tetap dijaga keteraturan, keselamatan, kebaikan, dan sukacita kita bersama. Mari kita berdiri, kita mohon berkat. Tuhan bersama dan bersamamu, kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam sabda perayaan Ekaristi, pesta Yesus dipersembahkan di gereja. Perayaan Imlek sudah selesai. Syukur kepada Allah. Salam foto. Saya foto yang hati.